Danau Toba. Danau selebar 30 km ini adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Terbentuk dari letusan supervulkanik yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, Danau Toba kini menjadi salah satu objek wisata terkenal di dunia. Kurang dari 1 jam, feri penyeberangan merapat di pelabuhan Tomok Samosir. Di pulau seluas 630 km persegi ini, terdapat kota kecamatan sekaligus juga ibu kota Kabupaten Toba Samosir, Balige. Seperti yang saya singgung sebelumnya, kopi dari daerah Toba Samosir saat ini belum dikenal luas para penikmat kopi. Pada masa pemerintahan Belanda, daerah Toba Samosir memang masuk dalam Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 1964, pemerintah Indonesia memisahkan Tapanuli Utara menjadi 2 kabupaten, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi. Tahun 1998, Tapanuli Utara kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir. Lalu pada tahun 2003, untuk ketiga kalinya, Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasudutan. Wilayah pemerintahan boleh berubah, namun praktek perdagangan kopi tetap tak berubah. Mayoritas para petani kopi di Toba Samosir menjual hasil panen mereka ke Kabupaten Humbang Hasudutan dan Tapanuli Utara. Kopi mereka kemudian dikenal dengan nama Kopi Lintong, sesuai dengan nama daerah penghasil kopi di daerah Humbang Hasudutan, yang sudah ternama sejak zaman penjajahan Belanda. Berbeda dengan Toba Samosir, tempat yang akan saya tuju berikutnya telah berhasil melepaskan diri dari bayang-bayang nama Kopi Lintong dan kini dengan percaya diri menggunakan nama dari daerah lumbung penghasil kopi, Sidikalang. Masuk dalam Kabupaten Dairi, daerah Sidikalang memang lebih dikenal sebagai penghasil kopi jenis Robusta. Lebih dari 6.000 ton kopi Robusta dihasilkan dari daerah ini. Kopi Arabikanya pun tak kurang banyaknya. Sekitar 2.000 ton mampu dihasilkan setiap tahunnya.
Awalnya kopi Robusta adalah primadona dari daerah ini. Namun seiring dengan meningkatnya harga kopi Arabica di pasar dunia, para eksportir pun mulai berlomba-lomba mendapatkan kopi Sidikalang. Kenalkan, Anggapan Tambunan. Anggapan adalah Kepala Desa Bangun, Parabuluan, Kabupaten Dairi. Anggapan telah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 periode. Sejak tahun 2002, ia giat memajukan produksi kopi di desanya. Halo Pak. Halo, Saya Adi Pak. Desa Bangun kalau nggak salah Pak ya? Desa Bangun, Kecamatan Perbulan, Kabupaten Dairi, Pak. Oh, masih daerah Sidikalang bisa dibilang ya? Iya, Pak. Saya penasaran Pak, pengen lihat kebun karena dari tadi saya lihat kayaknya kebunnya rimbun Pak di sini Pak. Dan buahnya banyak manis apa? Merah-merah gitu loh. Iya, Pak. Bisa. Boleh? Boleh, Pak. Boleh diantar Pak? Ada 450 kepala keluarga di Desa Bangun. Mayoritas dari mereka adalah petani kopi. Sayang, para petani kopi ini belum tertampung dalam wadah koperasi. Tahun 2007 sempat berdiri koperasi kelompok tani Parabuluan. Namun sayang tidak berkembang seiring dengan menurunnya produksi kopi akibat cuaca buruk. Di sini biasa apa Pak yang ditanam jenis pohonnya Pak? Kopi, Oh. jagung, Mhm. kol, cabai. Jadi masih emang masyarakat sini hidup dari pertanian ya, Dari Pak, ya? pertanian. Tidak cuma hanya dari kopi ya? Enggak, Pak. Oh. Jadi jeruk sebagian, Pak. Ada jeruk juga? Ada, Pak. Oke. Jadi di sini rata-rata ibu-ibu itu petik terus dibawa kemana Pak kopi itu Pak? Sesudah dipetik, Pak. Aha. Baru sesudah siap umpamanya dipetik semua dari kebun, dibawa ke rumah, baru digiling, Pak. Dipulping ya, dibuang kulitnya ya? Dibuang kulitnya, Pak. Aha. Sesudah itu baru dicuci. Aha. Besoknya. Aha. Nah, besoknya umpamanya kan cara ngerjainnya harus sore. Mhm. Nah, besoknya dicuci, baru dijemur, Pak. Dijemur. Nah, ya, sampai kering. Aha. Hilanglah Biasa berapa hari Pak sampai kering itu Pak? 1 hari aja, Bu. 1 hari cukup? Iya, cukup. Cukup terik ya di sini artinya ya? Nah, sudah bisa ditulak kepada tengkulak yang ada, Pak. Aha. Tengkulak kopi. Mereka biasa datang ke tiap ibu-ibu atau nanti berkumpul satu tempat gitu? Iya, datang. Datang? Didatanginya ke rumahnya, Pak. Oh. Mereka dibayar biasa per liter, per kilo atau Per liter, Pak. per liter ya? Iya. Per liter, kalau sekarang udah agak lumayan menurun, Pak. Dulu kan hari yang bulan-bulan yang lewat masih bisa 25. Sekarang sudah 20, 20.000 21. 1 liter. Iya, Pak. Harganya turun kenapa Pak? Saya nggak tahu. Itulah. Kalau saya rasa, kalau kopi ini entah permainan tengkulak, entah dari petunjuk daripada negara, saya nggak tahu juga, Pak. Cuma taunya yang beli mau kasih harga segitu gitu ya? Iya. Jadi sesuai informasi saya dengar itu, kalau turun dolar, Aha. kopinya turun. Oh. Kalau naik dolar, katanya naik. Naik juga kopinya. Iya, Pak. Ya, kita ke tempat lain nih Pak. Kita Oh, lihat iya, yang lain iya, yuk. iya. Mari.
Pada tahun 2004, kopi dari Desa Bangun berhasil meraih predikat juara 1 dalam lomba desa terbaik sekabupaten. Hal ini tentu saja membawa rasa bangga bagi warga, tak terkecuali bagi Anggapan, sang kepala desa. Selain menghasilkan kopi yang berkualitas baik, ada lagi produk unggulan dari Desa Bangun. Mesin pulper pengupas biji kopi. Ah, ini tempat bikinnya ya Pak ya? Iya Pak, Semua masih tangan ya Pak ya? tangan. Pak, kalau kayak gini itu emang di desa sini banyak buat atau di daerah sekitar sini banyak buat? Di juga, desa kita ini langsung Pak. Pak? Langsung? Iya. Emang dari dulu produksi alat Iya, seperti ini dari Pak? nenek moyang kita sudah ada ini Pak. Oh. Jadi makanya hanya di desa kita ini yang ada seperti ini Pak. Iya. Ini untuk misalkan kulit buah kopi itu ya Pak ya? Iya, kulitnya terbuang itu jatuh di sini, kalau buahnya di muka Pak. Oh, buahnya di muka? Iya, yang kalau sudah jadi inilah Pak. Ini yang sudah yang sudah pengalamannya ya? Iya, sudah pengalaman Dan langsung. ini bisa oh ini dari sepeda ini ya Pak ya? Iya, Ini jadi bisa disambung ke mesin ya Pak, dia mau cepat ya sebetulnya. bisa ada, tapi ada apanya Pak, penyambungnya dengan Pakai tali kipas. tali kipas ya, Pak, ya? Ya. Karena saya jujur seumur-umur ke daerah kopi, biasanya ngeliat mereka sudah beli. Saya nggak tahu buatnya di mana. Kaget aja tadi pas lewat, Bapak cerita bahwa di sini produksi ternyata dari dulu. Nah, ini dia besi ya, kayak paku ini ya Pak ya? Paku ini Pak, ini dipotong-potong lah pakunya, dibuanglah kepalanya itu Pak. Hah? Jadi ada sebagian pakai kaleng seperti ini, ada juga sebagian ini Pakai Pak. kayu ya? Ah, pakai kayu. Oh, beda peruntukan, beda pesanan ya. Ditekuk gitu ya. Iya Pak. Nah, gini jalan lagi kayak udah agak mendung nih Pak. Mari. Ya, silakan Pak. Mesin seharga 350.000 ini dijual ke daerah-daerah penghasil kopi lain seperti Toba Samosir, Lintong, bahkan ada yang sampai ke daerah Lampung.